Insya Allah buat kalian nanti ngeliat Ka'bah di video gue barusan, mudah-mudahan kalian juga bisa secepatnya datang ke sini dan menjalankan ibadah umroh dengan mabrur. Amin ya rabbal alamin. Jadi di video gue kali ini gue mau ngasih tahu beberapa hal penting kepada kalian apabila kalian ingin menjalankan ibadah umroh berangkat ke kota Mekah, terutama di Masjidil Haram. Subhanallah, di sini lagi panas banget, kurang lebih sekitar 42 derajat sampai 43 derajat Celcius. Oke, jadi sesuai janji gue akan memberikan beberapa informasi penting terutama di Masjidil Haram dan sekitarnya, yaitu langsung aja yang pertama, yaitu adalah pahala. Insya Allah pahala yang diganjarkan kepada kita yang mengerjakan kebaikan di Masjidil Haram dan sekitarnya adalah 100.000 kali lipat dibanding di tempat-tempat lain kecuali di Tanah Suci Madinah. Kalau di Madinah itu 1.000 kali lipat. Kalau di Tanah Suci Mekah atau Masjidil Haram ini adalah 100.000 kali lipat. Subhanallah. Jadi marilah kita berlomba-lomba melakukan kebaikan. Hui. Informasi yang kedua, yaitu kalian wajib membawa kacamata hitam, sunglasses, karena di sini silau banget. Bukan cuma silau dari atas, tapi juga silau dari bawah. Lihat, karena di sini ubinnya warnanya putih dan ubinnya pun marmer, jadi silau banget. Panas sih enggak? Lihat, cuma silaunya itu. Selanjutnya yang ketiga, yaitu adalah tempat wudhu. Dimana di dalam itu nggak ada namanya tempat wudhu khusus untuk wudhu. Jadi tempat wudhu semuanya ada di luar masjid, yang bentuknya kayak begini. Ini adalah tempat wudhu untuk pria. Jadi dia ada posisinya ada di luar masjid tempat wudhunya. Dan kalau untuk wanita di situ, di seberangnya. Ini tapi khusus hotel yang dekat Zamzam ya, karena kebanyakan hotel sekarang itu dekat Zamzam. Tapi di sana juga kurang lebih sama bentuk tempat wudhunya kayak gini. Ini untuk wanita dan dia agak sedikit lebih ketutup tempat wudhunya. Ini dia posisinya jadi agak lebih masuk ke dalam untuk tempat wudhu wanita. Dan keempat yaitu toilet. Toilet juga semuanya ada di luar. Biar kering banget karena panas. Toilet semua ada di luar dan tempatnya katanya gede. Ada nomor-nomornya. Bisa dilihat di situ. Jadi kalau misalnya di Zamzam, tempat wudhu, tempat toilet wanita tuh ada di balik. Ini tower Zamzam ada di balik sini. Itu dia, bisa kelihatan ya. Itu WC bentuknya kayak gitu. Oke, ini semua di WC. Ada di situ WC pria. Mirip-mirip kayak tempat wudhu wanita bentuknya. Tapi di sekeliling sana pun ada lagi. Tapi WC itu nggak cuma di sini-sini aja, ada banyak tempat di sekeliling Masjidil Haram. Ini cuma WC di daerah sekitar Tower Zamzam. Informasi yang kelima, yaitu drinking water. Jadi di luar Masjidil Haram ini disediakan air minum gratis yang bisa diminum oleh siapa saja. Di situ juga ada. Tapi harap diingat karena nggak semua ini yang di luar adalah air Zamzam. Kebanyakan air-air yang di luar ini adalah air penyulingan dan bukan air Zamzam. Yang ada air Zamzamnya itu biasanya ada bacaannya. Kayak gini nih contohnya. Karena ini lagi puasa, jadi nggak ada yang dibuka air Zamzamnya, kosong semua. Biasanya di sini udah antri panjang orang buat isi air Zamzam. Nomor 6. Jadi ada beberapa hal yang nggak boleh kita bawa ke dalam masjid, karena kalau diperiksa pas kita oleh petugas masjid, maka barang-barang kita itu either diambil atau kita nggak boleh masuk. Jadi barang-barang yang nggak boleh masuk ke dalam masjid itu ada beberapa, tapi yang paling penting itu ada 1,
yaitu kamera profesional. Itu sekali ketahuan kalian nggak boleh masuk, mudah-mudahan ya sampai diambil. Kalau kayak HP berkamera itu masih nggak apa-apa. Cuma kadang-kadang cewek pun diambil HP yang bagus banget berkamera, jadi kalau bisa diumpetin, jangan masukin dalam tas. Yang kedua yaitu belanjaan apabila kalian udah belanja terlebih dahulu sebelum ke masjid. Jadi alangkah baiknya belanja itu sesudah dari masjid, jangan sebelum ke masjid, karena nanti kalian disuruh naruh dulu belanjaan kalian. Dan yang ketiga yaitu benda-benda tajam, kecuali gunting, karena gunting ini biasanya orang pakai buat memotong rambut halus. Jadi nggak apa-apa kalau gunting. Tapi kalau benda-benda lain kayak besi besar, benda-benda tajam seperti pisau dan sebagainya, itu biasanya nggak boleh. Itu adalah hal-hal yang nggak boleh dibawa ke dalam masjid, karena kadang pemeriksaan ketat, terutama bagi wanita. Wanita itu ketat banget pemeriksaan. Jadi waspadalah, waspada. Saya Bang pamit. Belum. Selanjutnya kita ke informasi yang selanjutnya. Selanjutnya informasi nomor 7. Pintu masuk. Yes. Satu hal yang paling harus kalian ingat, yaitu kalian harus ingat pintu masuk kalian itu nomor berapa, yang paling dekat sama hotel. Karena pintu masuk di Masjidil Haram itu ada 99. Jadi kalian kalau bisa harus benar-benar ingat pintu masuk kalian. Salah satunya ini adalah pintu mana ya? Nah ini dia. Ini adalah pintu nomor 1, pintu King Abdul Aziz Gate, dan ini adalah pintu paling utama yang ada di depan Tower Zamzam. Jadi ingat pintu masuk kalian, jangan sampai lupa. Oke, kita masuk lewat pintu masuk nomor 1. Dan disinilah kadang-kadang tas kita diperiksa oleh para petugas-petugas yang ada di depan pintu masuk sini. Jangan lupa sendal dilepas. Alhamdulillah, gua sudah ada di dalam Masjidil Haram. Jadi kita langsung lanjut ke informasi berikutnya, yaitu nomor 8 mengenai sandal. Maafkan sandal yang buluk ini. Jadi buat kalian yang membawa sandal, jangan sampai kalian menaruh sandal di tempat-tempat sandal yang ada di sekitar dalam Masjidil Haram. Karena ini untuk mengurangi resiko sandal kalian bukannya hilang. Kita jangan suzon ini hilang, tapi kadang-kadang mungkin lupa naruh atau kebawa oleh orang lain karena sandal kalian mirip. Jadi alangkah baiknya sandal jangan ditaruh, lebih baik dibawa ke dalam tas kalian. Masukkan. Alangkah baiknya lebih bagus kalau pakai plastik. Jangan niru gue ya. Karena ini bulan Ramadan, jadi banyak yang iktikaf dan akhirnya sampai sekarang masih pada tidur dalam masjid. Oke, lanjut ke informasi yang ke-9, yaitu air Zam-Zam. Semua tempat yang ada di dalam masjid seperti ini nih, semua tempat air yang ada di dalam masjid itu semua adalah air Zam-Zam. Jadi silakan buat kalian yang lagi di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, silakan puas-puaskan kalian minum air Zam-Zam karena semuanya gratis. Sedangkan kalau di Jakarta mahal. Dan ini nggak cuma ini doang sih tempat air Zam-Zam, kayak ada galon-galon gitu. Cuma karena sekarang gue lagi bulan puasa di sini, jadi galon-galon semuanya diambilin. Oke, sekarang gue akan berlanjut menuju ke pelataran tempat tawaf Ka'bah. Inilah suasana di tangga menuju ke pelataran Ka'bah.
Alhamdulillah. Ka'bah. Buat kalian yang mau sholat di pelataran Ka'bah sini, alangkah baiknya kalian itu ingat tangga mana yang kalian datengin sebelumnya, yang kalian gunakan untuk turun ke pelataran Ka'bah ini. Contohnya, tadi tangga yang gue gunain itu adalah tangga King Abdul Aziz Gate. Jadi gue akan pulang nanti setelah dari Ka'bah atau setelah sholat atau setelah gue berdoa itu adalah lewat King Abdul Aziz Gate ini. Karena tangga itu ada banyak, di situ ada, di situ ada, di situ ada berapa lah pokoknya. Jadi harap diingat tangga masuknya, jangan sampai kalian lupa demi tidak kesasar. Lupa bilang kalau tadi ini informasi yang ke-10. Sekarang gue mau ngasih tau informasi yang ke-11, yaitu perbanyaklah tawaf sunnah. Karena hanya di Masjidil Haram inilah ibadah satu-satunya tawaf yang tidak bisa dilakukan di masjid-masjid lain. Informasi yang ke-12, yaitu ini adalah seharusnya zam-zam yang tadi gue bilang, yaitu galon-galon zam-zam. Tapi karena lagi puasa jadi nggak ada galonnya. Selain buat minum, juga bisa digunakan untuk kalian berwudu apabila wudu kalian batal. Jadi nggak perlu jauh-jauh keluar masjid untuk berwudu lagi, tapi cukup dengan menggunakan zam-zam yang ada di sekeliling yang di dalam Masjidil Haram. Nanti ingat kalau bisa cari yang ada saluran pembuangan airnya, supaya nggak dimarahin sama petugas kebersihan. Nggak masalah kok wudu pakai air zam-zam, malah lebih bagus, insya Allah. Panas banget, gue pengen duduk di sini. Nggak ada, alhamdulillah. Gue bisa duduk di tangga, teman-teman duduk di sini. Memang panas banget di sini. Gue mau kasih informasi yang terakhir, yaitu ini kadang-kadang ada perlumbaan untuk level itu ngasih tahu ke jamaah. Dimana biasanya setelah kita habis sholat fardu, kita akan ada sholat berjamaah lagi. Kadang kita bingung, itu sholat apaan sih? Nah, itu adalah sholat jenazah. Dan emang hampir setiap habis sholat fardu ada aja jenazahnya. Jadi jangan sampai bingung, itu adalah sholat jenazah. Oke, kurang lebih itulah informasi yang bisa gua kasih tahu ke kalian. Apabila kalian ingin mendatangi Masjidil Haram, ya insya Allah kalian semua bisa datangi sesegera mungkin. Gua Muhammad Putra Setia pamit. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أدمعي لا تشرق والفكر فيه